Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali menjumpai Anda dengan ragam informasi yang menarik, aktual dan terpercaya seputar pembelajaran di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya Salsabila Pramesti, inilah laporan Jendela Dunia selengkapnya. Senin 10 November 2025 kemarin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 5B, mengadakan kuliah secara online yang dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita adalah Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI, yang mana beliau pasti memberikan tugas berupa learning journal serta berbagai tugas baru lainnya yang akan kita bahas pada laporan kali ini. Oke, baiklah pemirsa, pada laporan pertama kali ini tidak seperti biasanya, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5B melaksanakan kuliah secara online dari kediaman masing-masing. Pemirsa, untuk teknisi pembelajaran secara online hampir sama seperti saat offline, yang mana ada sesi absensi yang dibacakan oleh Pak Adi sampai selesai, presentasi makalah per kelompok, dan juga penampilan para kelompok yang menampilkan layaknya seorang awak media. Pemirsa, setelah sesi absensi selesai, dilanjut presentasi kelompok 7 dengan Rini sebagai moderator, Farah, Ai, dan Ifat sebagai pemateri. Dan pada pertemuan ke-11, kelompok 7 mempresentasikan makalah mereka. Adapun yang dibahas oleh kelompok 7 tentang mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia dan upaya penegakan nilai demokrasi. Pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam akan saya hadirkan sesaat lagi. Baik pemirsa, sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa peran media selalu beradaptasi dan berevolusi seiring dengan dinamika politik dan struktur sosial di sekitarnya. Di Eropa Timur dan Asia Selatan, kemunduran serupa juga terjadi yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh oligarki, media, dan kontrol pemerintah terhadap pemberitaan. Pemirsa, demikian krisis kepercayaan terhadap media bukanlah isu lokal semata, melainkan tantangan global bagi keberlangsungan jurnalisme profesional di era kontemporer. Selanjutnya ada konsentrasi kepemilikan media dan deteriorasi independensi jurnalisme. Selanjutnya ada pencegahan pelanggaran kebebasan pers, yang mana ada dua hal yang mendasar, yaitu penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan juga pemahaman mendalam mengenai undang-undang pers. Pemirsa, selanjutnya ada faktor penyebab lemahnya standar etika jurnalistik di era informasi digital. Yang mana dalam kasus yang terjadi saat ini seperti fenomena clickbait, disinformasi, misinformasi, melemahnya fungsi gatekeeping, fenomena journalism of immediacy. Lanjut, ketergantungan media terhadap kepentingan investor atau pemilik modal.
Dan pemirsa, melalui pemahaman mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, diharapkan masyarakat terutama generasi muda dapat lebih kritis dalam menerima informasi serta mendukung upaya penegakan nilai demokrasi melalui media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab, sehingga bias dalam pemberitaan dan mengancam kualitas demokrasi bisa dimusnahkan. Pemirsa, lanjut kepada laporan kedua datang dari kelompok 8 yang menampilkan hasil karyanya. Karena pada pertemuan ke-11 ini online, mereka membuat video layaknya berita di televisi dan ditampilkan pada saat Zoom di perkuliahan teknik reportase dan investigasi berita pada pertemuan ke-11. Pemirsa, adapun yang menjadi seorang reporter yaitu Rifa, news anchor Livia, narasumber Faris dan Farhis, serta kameramen. Yang mana kelompok 8 kali ini membawakan 2 berita sekaligus. Yang pertama tentang kasus kematian Timothy, serta membahas tentang wisuda. Dan pemirsa, laporan ketiga itu datang dari Pak Adi sendiri, yang mana memberikan tugas berupa pembuatan proposal dalam penulisan dan juga penyuntingan berita investigasi. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup laporan kita pada mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita pada pagi hari ini. Nantikan laporan Jendela Dunia lainnya yang tentunya menarik, seru, aktual, dan terpercaya. Setiap hari pada jam yang sama dan atas nama tim Jendela Dunia, saya Salsabila Pramesti pamit undur diri dan sampai jumpa.